Assalamualaikum, saya Dr. Nufus dari Dokterpedia. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran testis yang menjadi kecil. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita terlebih dahulu ya. Hipogonadisme dapat terjadi pada pria maupun wanita, namun kondisi ini lebih sering terjadi pada pria. Hipogonadisme terjadi ketika testis tidak dapat bekerja dengan baik. Sementara itu, pada wanita, hipogonadisme membuat ovarium tidak bekerja dengan semestinya. Testis memiliki dua fungsi utama, yaitu memproduksi hormon testosteron dan juga sperma. Proses ini dikendalikan oleh bagian otak yang disebut dengan kelenjar hipofisis. Bagian otak ini mengirim sinyal ke testis yang sedang berada dalam kondisi normal, lalu menyebabkan testis memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Hipogonadisme terjadi ketika testis tidak memproduksi atau hanya sedikit memproduksi testosteron ataupun hormon pada pria. Hipogonadisme ini dibagi menjadi dua jenis utama, yang meliputi hipogonadisme primer dan juga yang sekunder. Pada hipogonadisme primer, testis tidak merespons stimulasi hormon. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kelainan bawaan, seperti sindrom Klinefelter, atau bisa juga didapat sebagai akibat dari gondokan, tumor, trauma pada testis ataupun perawatan kemoterapi dan juga radiasi. Sedangkan hipogonadisme sekunder merupakan penyakit yang mengganggu hipotalamus ataupun kelenjar hipofisis tersebut. Nah, kelenjar hipofisis ini merupakan kelenjar utama yang melepaskan hormon untuk merangsang testis menghasilkan testosteron. Ukuran testis yang normal rata-rata sekitar 4x3x2 cm. Biasanya salah satu testis memiliki ukuran yang berbeda ataupun sering dikatakan bahwa testis besar sebelah. Nah, organ yang berbentuk oval ini berada di skrotum, yaitu tepatnya di belakang penis dan juga melekat di bagian ujungnya. Nah, hipogonadisme ini membuat ukuran testis menjadi lebih kecil. Kamu harus mewaspadai kondisi ini ya, karena hal ini berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi. Terlepas dari hipogonadisme, testis juga dapat menjadi lebih besar. Jika satu testis terasa lebih berat atau kamu merasakan adanya benjolan maupun perubahan bentuk, itu bisa saja merupakan suatu tumor dan mungkin merupakan pertama dari kanker testis. Hipogonadisme ini dapat dialami pria berbagai usia. Hipogonadisme dapat terjadi pada pria di usia berapapun. Nah, jika hipogonadisme ini terjadi sebelum pria mulai pubertas, maka pubertas ini menjadi tidak berkembang. Sementara itu, jika kondisi ini terjadi pada setelah masa pubertas, maka penderitanya bisa mengalami infertilitas dan juga disfungsi seksual. Sejumlah gejala hipogonadisme adalah kadar testosteron yang rendah, kemudian kurang berenergi, kelelahan, kehilangan otot, pembesaran payudara, gairah seksual yang rendah, dan juga memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sperma di dalam air mandinya. Pada anak laki-laki, hipogonadisme ini dapat mempengaruhi perkembangan otot, janggut, organ genital, dan juga suara. Tidak hanya itu saja loh, hipogonadisme ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes tipe 2, kemudian penyakit jantung, Alzheimer, kematian dini pada pria yang lebih tua, dan juga sindrom metabolik. Nah, Sobat Dokterpedia, terus apa sih faktor penyebab hipogonadisme ini? Kamu dapat dilahirkan dengan hipogonadisme. Meski demikian, ada sejumlah penyebab lain dari hipogonadisme, yaitu gangguan autoimun tertentu, adanya gangguan genetik dan juga perkembangan, kemudian infeksi, bisa juga penyakit hati dan juga ginjal, adapun radiasi, operasi ataupun trauma, bisa diakibatkan karena diabetes, anoreksia nervosa, kemudian obat-obatan tertentu, dan juga tumor. Seiring dengan bertambahnya usia, kadar testosteron akan menurun pada pria. Pria berusia 50 ataupun 60 tahun memiliki kadar testosteron yang normal dalam darahnya, yang jauh lebih rendah daripada pria yang berumur dengan 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, terapi sebagai pengobatan hipogonadisme dapat dilakukan melalui terapi hormon pengganti testosteron ataupun meningkatkan sinyal dari otak yang membuat testis ini memproduksi testosteron dan juga sperma. Biasanya, terapi pengganti hormon testosteron ini diberikan melalui gel topikal, bisa juga patch transdermal ataupun dengan suntikan pada pembuluh darah. Sementara itu, testosteron oral tidak direkomendasikan karena memiliki efek samping seperti sakit perut. Terapi pengganti testosteron ini bermanfaat untuk meningkatkan libido.
kemudian memperbaiki suasana hati, meningkatkan kepadatan mineral tulang, dan juga memperbaiki kualitas hidup. Akan tetapi, kamu harus terus berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui resikonya ya. Jangan ragu untuk memeriksakan diri pada dokter. Nah, Sobat Dokterpedia, semoga informasi tadi bermanfaat ya. Untuk informasi mengenai cara mengatasi sperma yang encer sudah pernah kita bahas, jadi kalian bisa lihat di video kita sebelumnya. Nah, jangan lupa kalian like, share, dan juga komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali.